Baik itu. Hadis yang berikutnya, Ar-Rabi', hadis yang keempat dari Abu Dzar, kemudian dari Abu Dzar, ya, tetap masih dari Abu Dzar. An-nasa qalu, ya. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang berbicara dengan Nabi, ya. Kelompok ini adalah kelompok orang yang secara tingkat ekonomi menengah ke bawah, bukan orang-orang agnia, bukan orang-orang kaya. Kemudian mereka berkeluh kesah ke hadapan Nabi. Apa kata mereka? Zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, telah pergi meninggalkan kami, ya, orang yang ahli harta dengan banyak pahala-pahala. Kami ketinggalan sama orang-orang kaya yang banyak pahalanya. Kenapa? Ya. Apa maksudnya? Maka mereka menjelaskan, yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami juga amalkan puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka, ya, tapi kami nggak bisa sedekah. Nah, ini curhatan orang miskin sama Nabi, ya. Jadi mereka merasa orang-orang miskin ini amal kami kalah. Kami sholat yang banyak, dia orang kaya pun bisa sholat. Kami puasa sunnah, puasa wajib, mereka juga bisa. Tapi ketika mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Gini, bayangin, Pak. Para sahabat itu mentalnya pengen kaya karena kepengen sedekah. Kalau kita pengen kaya, pengen beli Alphard, pengen beli rumah 2 miliar, pengen ini itu. Enggak. Kalau sahabat itu apa? Ngiri sama orang kaya karena pengen sedekah, amalannya kalah di situ, ya. Maka Nabi bersabda, aulaisa qad ja'alallahu lakum ma tusaddaquna bihi. Kata Nabi, ini Nabi meredam kekecewaan orang, ya, tergantung dengan kondisi dia. Kata Nabi, bukankah Allah sudah menjadikan bagi kalian sedekah dengan perbuatan yang lain? Apa itu maksudnya, kata mereka? Maka Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap kamu membaca tasbih itu sedekah. Subhanallah. Satu tasbih, Pak, ternyata apa? Nilainya sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap engkau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid, alhamdulillah, ya, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil yang kau baca, la ilaha illallah, itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf shadaqah. Mengajak kepada kebaikan sedekah. Wan nahyu 'anil munkar shadaqah. Mencegah orang lain dari kemungkaran sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Mohon maaf, ya, dan di hubungan suami istri antara kalian sedekah. Jadi ternyata Nabi bilang nilai-nilai kebaikan tadi itu dihitung sedekah di dalam catatan amal oleh Allah. Kemudian mereka bilang tentang yang terakhir, kamu menggauli istrimu saja sedekah, ya. Terus mereka respon, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kalau seorang di antara kami, ya, ayati ahaduna syahwatahu, mendatangi istrinya karena bersyahwat, apakah ada pahala? Nah, ini kan supaya ini bapak-bapak langsung semangat ini dengar hadis ini. Apakah kami mendatangi istri kami ada pahala? Padahal kan kami sedang buang syahwat. Maka Nabi bilang gini, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Bagaimana menurut kamu kalau engkau salurkan syahwat itu ke tempat yang haram? Misalnya sama pelacur, atau sama wanita, sama pacar yang bukan istri, yang haram. Apakah ada dosanya? Kata Nabi, iya. Kalau kami tidak salurkan syahwat kepada yang halal,
kami salurkan ke tempat yang lain, itu haram dan itu dosa. Kalau kau salurkan tempat yang salah itu haram, ya fakadzalika idza wada'aha fil halal. Maka kalau kamu salurkan ke tempat yang halal, akan ada pahalanya. Kana lahu ajrun, ya, maka buat dia ada pahalanya. Ya. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim di bab zakat, ya, dan ada penjelasan tentang bayan anna isma sadaqah yaqau fi kulli nau'in minal ma'ruf. Ternyata nilai dan pahala sedekah itu ada di setiap amalan kebaikan, ya. Dalam hadis yang lain nanti 2 rakaat di pagi hari di waktu duha itu sedekah. Mari kita sudah bahas, ya. 2 rakaat bapak sholat duha itu sedekah. Sedekah buat apa? Buat sendi-sendi badan, itu sedekah. Ya. Nah, ternyata hadis ini menjadi satu anugerah buat kita, ya. Kenapa? Ada hikmah-hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Ya, apa itu? Yang pertama, sahabat Nabi itu nggak mau kalah dalam pahala. Mereka itu memang fastabiqul khairat lil akhirah, berlomba-lomba kebaikan untuk akhirat. Tapi mereka tidak pernah berlomba-lomba dalam dunia. Makanya lihat aja ketika Abu Bakar dilantik jadi khalifah, jadi perwakilan pemimpin saat itu, yang dicalonkan itu Umar sebenarnya. Yang dicalonkan itu Umar. Kata Abu Bakar apa? Saya ini lemah, gak bisa jadi pemimpin. Nanti saya itu mudah menangis, hatinya lembut. Kata Umar, Umarnya akan menguatkan kamu. Makanya pertama kali ketika pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, setelah 3 hari Rasulullah meninggal dunia, itu yang dicalonkan koalisi dari kaum muhajirin itu kan Umar. Kalau dari kaum Ansor itu Sa'ad bin Ubadah namanya, tapi ditolak karena diutamakan dari orang yang lebih asabiqunal awwalun, yang lebih awal dekat dengan Nabi. Yang dicalonkan itu Umar, tapi justru Umar mengangkat tangannya untuk membaiat Abu Bakar. Lihat, ya. Kalau sekarang mau jadi wapres saja berebut. Akulah, biar jelas. Mau jadi ini berebut, jangankan bersikut coba. Ya. Kalau Bapak tahu susah sekarang, Pak. Apalagi sebagian Bapak tahu saya juga termasuk orang yang ada di politik. Ya. Tapi sampai sekarang saya punya prinsip sama. Nggak pernah mau minta calon apapun, nggak pernah. Wallahi sampai sekarang saya haramkan itu untuk diri saya. Tapi orang yang nyorong ini luar biasa, Pak. Ayolah Ustaz. Kadang-kadang disorong masuk longkang pula kita, ya. Ayolah Ustaz. Sahabat itu mentalnya kalau untuk yang begitu, engkau aja lah. Tapi kalau untuk amal, aku dulu. Makanya mereka itu kalau mau sholat, saf pertama ini berebut sahabat Nabi. Kalau kita monggo katanya monggo, berebut sahabat itu. Kalau tentang infak, ini kita mau perang Uhud, mau perang Tabuk, siapa yang mau infak? Kamu mau berapa? Ada yang 1 juta real, yang lain panas, dia 1 juta real, aku 2 juta real, gitu. Paling banyak sedekah. Kalau kita nggak sedekah, tafadhol, antum dulu aja 100.000. Nanti saya kalau kurang saya lah sisanya, tinggal sisa 5.000 dia tutup dia. Itu mental kita. Sahabat tidak. Kalau untuk kebaikan getol-getolan, ya. Makanya ketika mereka melihat orang-orang kaya banyak pahala, ngiri yang miskin. Saya sholat, orang kaya ikut sholat. Saya puasa, orang kaya ikut puasa. Dia sedekah, kami gak ada duit. Gimana nih, kami mau sedekah juga pahalanya, tapi duit nggak ada, ya. Kalau sedekah itu perbuatan bisa. Sedekah itu kan harus perbuatan dengan benda, kan harus ada bendanya. Ya, kalau pakai uang, ya infak. Tapi ternyata Nabi ajarkan tasbih kamu subhanallah itu sedekah.
Sedekah buat siapa? Buat bumi ini, buat hati kita. Alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, ngajak orang sholat amar ma'ruf, ngajak orang kajian, posting di media sosial, yuk kajian, sedekah. Menahan orang dari kemungkaran. Ada orang yang mau bermaksiat misalnya, mau pacaran, jangan bro, pacaran, jangan dosa, itu sedekah. Ya, dan ternyata setiap kullu ma'rufin shadaqatun, setiap yang baik juga berpahala sedekah. Nabi membesarkan hati orang-orang miskin bahwasanya apa? Ada pahala sedekah yang bisa kau ambil dengan dimensi yang lain, ya. Walaupun mereka pakai hartanya, kau bisa sedekah dengan tasbihnya, dengan dakwahnya, dengan amar ma'rufnya, dengan ngajak orang, dengan mencegah kemungkaran. Itu juga sudah termasuk sedekah. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Diambilin mic-nya dulu Pak, biar jelas. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan sunnah itu berlaku lagi. Sebenarnya ada yang bertanya Ustaz, karena umur berapa yang sunnah rasulullah itu umur nabi berapa? Apa Pak? Coba diulangi sekali lagi. Sunnah itu berlaku lagi. Umur berapa sunnah nabi rasulullah? Yang pertama, tentu sunnah rasulullah. Yang kedua, ada tindakan hadis hasan dan sebagainya yang mutawatir. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sunnah itu perilaku Nabi. Ya, kalau dari definisi bukan cuma perilaku, ya. Perkataan yang tidak dilakukan juga termasuk sunnah. Ya, jadi bukan berarti Nabi melakukan itu sunnah. Nabi nggak lakukan itu nggak sunnah, bukan berarti. Jadi definisi para ulama tentang apa itu sunnah, ma ruwiya anin Nabi, apa-apa yang diriwayatkan disandarkan kepada Nabi, min qaulin dari perkataan, wa fi'lin atau perbuatan, au takririn atau pengakuan, atau segala-segala yang disifati kepada Nabi. Nabi itu rambutnya begini, jalannya begini, itu sunnah. Walaupun Nabi nggak pernah cakap, Nabi nggak pernah bilang tengok. Jadi segala-segala yang disifati dari Nabi. Nah, oleh karena itu sunnah itu keseluruhan. Ada yang Nabi bilang tapi Nabi nggak amalkan. Contohnya apa? Nabi bilang, Nabi ini bagus, tapi beliau nggak pernah lakukan. Itu termasuk sunnah. Ya, nggak tahu. Puasa Tasu'a, puasa Tasu'a, ya, itu kan bukan, ya, 9 Muharram kan. 10 Muharram itu namanya Asyura kan. Waktu itu terakhir tahun beliau, tahun itu mau wafat, ya, umur sudah 62 menuju 63. Orang-orang puasa di puasa Asyura 10 Muharram, orang Yahudi puasa juga. Kemudian, bukankah itu perbuatan orang Yahudi ya Rasulullah, perbuatan ahlul kitab? Kata Nabi, baik, kalau memang begitu tahun depan kita penyelisihi mereka. Kita puasanya jangan cuma 10 tapi 9-10. Makanya ada puasa Tasu'a dan Asyura. Qaddar Allah, dengan takdir Allah, sebelum Nabi ngamalkan, beliau sudah meninggal dunia. Berarti beliau anjurkan, tapi beliau nggak sempat amalkan. Itu termasuk sunnah, ya. Atau apa yang beliau lakukan tapi beliau nggak suruh kita, tapi sahabat lihat, itu perbuatan Nabi, itu termasuk sunnah. Sejak kapan? Sejak beliau, ya, diutus jadi Nabi umur 40 tahun, ya. Sejak beliau umur 40 tahun. Dan itu sebenarnya banyak sekali. Makanya berbondong-bondong para sahabat itu mengkaji tentang perilaku Nabi.
Makanya orang-orang terspesial yang paling tahu ya Aisyah, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ngikutin Nabi kemana-mana. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, ya. Kemudian Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu banyak mereka merangkum hadis-hadis Rasulullah untuk disebarkan lagi kepada para sahabat yang lain. Bahkan dulu Nabi itu punya santri khusus namanya Ahlus Suffah. Datang dari berbagai daerah, ngaji sama Nabi 2 tahun di Masjid Nabawi, daurah, menghafalkan hadis Nabi. Setelah itu pulang mereka ke kampungnya berkhidmat, menyebarkan lagi hadis kepada orang-orang lain. Nah, kemudian hadis itu ada tingkatannya, iya. Ya. Ada yang hadisnya sahih, ya. Ada yang hasan, ada yang hasan di ghairihi, ada yang dhaif. Itu nanti terbagi lagi. Hadis yang sahih, ada yang mutawatir. Mutawatir ini apa? Hadis yang hampir mustahil bohong. Contohnya apa? Ruwiya an kathrah, diriwayatkan dari banyak, minimal berapa? 10 perawi. Misalnya hadis ini ada 10 orang yang menyebutkan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Hadisnya sama. Ini namanya mutawatir. Kenapa? Gak mungkin orang jauh-jauh rame-rame bohong bersama. Ya, gak mungkin. Ya, makanya ini disebut dengan mutawatir. Makanya hadis mutawatir itu minimal dia diriwayatkan dari 10 sahabat. Karena waktu Nabi mengucapkan sesuatu, ada yang audiennya lagi banyak. Kalau lagi banyak ya mutawatir gitu ya. Tapi ada yang Nabi cuma berdua sama Anas. Itu namanya hadis ahad ya, seperti itu ya. Tapi ada hadis yang mungkin tidak sebanyak itu, tidak banyak, terlalu banyak itu rawinya, tapi statusnya hasan, itu bisa kita pakai ya. Tapi ada yang namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini terbagi lagi. Ada yang dhaifnya dhaif sekali sampai disebut hadis mungkar. Ya. Ada yang hadis memang dibikin buat ngarang-ngarang, namanya hadis palsu, hadis maudhu' gitu ya. Ya, jadi ya itu macam-macam. Ada yang namanya hadis ditinggalkan, matruk, hadis matruk. Nah, ini disiplinnya di kuliatul hadis, di pembahasan tentang ilmu hadis. Karena itu sekarang hadis yang sahih itu banyak yang kita belum kaji lagi. Ya kan? Hadis Bukhari kita belum khatam. Hadis Muslim ya, hadis Tirmidzi, macam-macam. Itu banyak jadi agenda prioritas kita ya. Dan itu harus kita suburkan. Riyadhus Shalihin ini sebenarnya hadis yang kumpulannya lebih banyak ke fadilah amal. Hadis sholihin. Makanya untuk orang-orang umum seperti kita cocok di masjid begini. Tapi kalau di pondok baru masuk Sunan Tirmidzi. Karena apa? Bicaranya hakam hukum. Kalau kayak yang hakam hukum hadisnya membosankan, dibuat pengajian, jemaahnya protes. Ustaz itu bicara hadis kok bosan, ya gitu ya. Makanya dipilih di masjid-masjid kaum muslimin hadis arba'in, hadis Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, Syama'il Muhammadiyah dan yang lain-lain. Kira itu Pak ya. Jadi harus lebih semangat lagi 2023 mengkaji hadis Nabi ya. Kita tadi belajar 2 dan mudah-mudahan walaupun sedikit kan bisa diamalkan. Minimal nih pulang jadi rajin sedekah, jadi rajin tasbih, rajin tahmid, nggak buang dahak di masjid. Ya minimal kan itu ya. Minimal gitu ya, kita bisa mengamalkan dari hadis ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.